Perkenalkan, nama saya Delis Mutiara dengan NIM 6144211084. Saya mahasiswa agrobisnis kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas manajemen sumber daya manusia dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak Agustinus Monti. Poin yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi atau suatu lembaga. Poin yang kedua yaitu pengertian manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia disingkat sebagai MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goals bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Poin yang ketiga yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan yang pertama yaitu tujuan organisasional, ditunjukkan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan fungsional, ditunjukkan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan sosial, ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Tujuan personal ditunjukkan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Poin yang keempat yaitu sejarah perkembangan MSDM. Sejarah manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak kali oleh majikan. Manusia tidak dihargai karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin, uang, dan sebagainya. Di Indonesia, masalah sumber daya manusia baru mulai diperhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang tentang Tenaga Kerja, Peraturan Upah Minimum, Kesejahteraan Pegawai, dan sebagainya. Poin yang kelima yaitu pendekatan MSDM. Pendekatan MSDM yang pertama yaitu pendekatan mekanis atau klasik, perkembangan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kinerja. Yang kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik dengan adanya perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju, dari para pekerja yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen, maka pimpinan perusahaan mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pencegahan masalah selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Poin yang keenam yaitu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan operasi dari manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan tenaga kerja dimaksudkan ada upaya untuk merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi ini. Yang kedua, pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik karyawan baru.
Yang ketiga, penilaian prestasi kerja. Dengan adanya penilaian prestasi kerja, maka dapat diketahui karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik maupun yang kurang. Pemberian kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi meliputi kegiatan pemberian belas jasa kepada para karyawan. Kompensasi ini dapat berupa finansial maupun non-finansial. Pemeliharaan tenaga kerja. Di dalam pemeliharaan tenaga kerja, ada pelaksanaan aspek ekonomis dan non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketenaga kerjaan dan konsentrasi penuh bagi pekerja guna menghasilkan potensi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Yang selanjutnya, pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Fungsi pemberhentian harus mendapat sumber daya manusia perhatian yang sering di manajemen sumber daya karena telah diatur oleh undang-undang dan mengikat bagi perusahaan maupun karyawan. Poin terakhir yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia. Ada faktor eksternal organisasi dan faktor internal organisasi. Yang pertama, faktor eksternal organisasi, ada tantangan teknologi, tantangan angkatan kerja, legal consideration, konsumen, tantangan ekonomi, keadaan politik dan pemerintah, tantangan demografis, kondisi geografis, kondisi sosial budaya, pasar tenaga kerja, kegiatan para pesaing. Yang kedua, faktor internal organisasi. Ada karakter organisasi, misi, kebijakan, pengembangan saham dewan direksi, serikat karyawan, sistem informasi, perbedaan individual karyawan, dan sistem nilai manajer karyawan.